Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kita tahu sama-sama akhir-akhir ini Fachri Hamzah selalu menjadi sorotan karena kata-katanya pedas dan realitas. Salah satu yang selalu diumbarkan faktanya itu adalah soal Anies Rashid Baswedan. Yang kata Fachri Hamzah nggak ada prestasi apapun. Dia hanya mengumpulkan massa yang marah. Dan akhirnya para pendukung Anies itu ya panas dingin. Panas dingin karena fakta itu nggak mau kemudian diungkapkan ke publik. Takut elektabilitas Anies merosot dan terus merosot. Karena Fachri Hamzah membongkar semuanya. Kita tahu sama-sama lah ya statementnya. Saya belum pernah diangkat di sini. Saya akan coba angkat di sini sekaligus komentar para pendukung Anies yang sangat panas dingin karena ucapan Fachri Hamzah yang pedas dan realitas. Mari kita simak sama-sama. Kasian. Orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrim, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini gak jelas punya efek kepada massa, yaitu elektabilitas. 11 bulan gak jelas. Kita mengumpulkan massa kecewa dan massa marah di belakang kita dan seolah-olah kita adalah hero baru. Kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu. Dan itu selalu jelek hasilnya itu. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini. Anies Baswedan diminta, kita lihat di komentarnya ya. Nasdem diminta oleh Surya Paloh untuk dijadikan capres, itu kenyataannya. Dan mungkin ya karena lidahnya yang sangat tajam itu, Effendi Ghazali yang tampaknya menjadi lawan bicara yang ada di situ. Ya, Dr. Effendi Ghazali ini pengamat politik, ya tampaknya risih gitu mendengar ungkapan kata-kata Fachri Hamzah. Ya ini mirip-mirip dengan temennya itu, Ngabalin apa siapa itu ya, dengan bahasa yang memang saya kira seperti ini ya. Kalau saya sih sudah sama ini bahasa antara Fachri Hamzah dengan Ngabalin itu. Dan karena itu saya kira sangat bagus ya. Ini ada di komentar di YouTube kita pemirsa. Kalau komentarnya dari pemirsa itu bagus kalau PKS itu memang gepak aja itu Fachri Hamzah, karena apa-apa yang dikatakan dengan mulut yang kayak begitu itu merusak citranya PKS itu ya. Kalau untuk partai-partai yang bukan di PKS mungkin tidak begitu persoalan, tetapi PKS itu partainya orang-orang yang cukup satu, paling tidak mengubah kata-kata itu kan. Jadi ceritanya yang ngomen ini ya, itu pemuja PKS berat. Ya memang gak mungkin ada orang yang berani mengkritik PKS. Partai umat Islam kok, umat paling taat, partai paling adil, partai paling mensejahterakan umat ya. Sekalian aja kan digitukan kan. Betul, itu PKS. Kalau partai-partai yang lain nggak ada yang seperti PKS, nggak berpihak kepada umat, nggak berkeadilan, apalagi mensejahterakan rakyat, nggak. Betul, memang PKS yang seperti itu, memang PKS yang adil, yang mensejahterakan. Partai-partai yang lain lewat. Makanya Fachri Hamzah dengan mulut pedas dan realitasnya itu ya, sekali lagi dengan mulut pedas dan realitasnya itu nggak cocok di PKS. Kenapa? Karena nggak terbiasa mengungkapkan fakta. Yang jelas kita sama-sama akan bergerak. Satu kali lagi, kita sama-sama akan bergerak di dalam melawan, bukan lagi membiarkan, tetapi melawan orang-orang yang berada di balik
jubah apapun itu, termasuk agama, demi kepentingan politik semata. Ya, ini yang ngomen jelas pemuja PKS. Dan kita tahu posisinya sekarang di pemerintahan PKS itu seperti apa. Kita tahu. Dan kita tahu juga arah PKS kemana, tahu kita. Organisasi yang menopangnya siapa, tahu kita. Di dalamnya siapa-siapa saja, tahu kita. Jadi terserah PKS. Karena kalaupun kita ngomong, apalagi komentar PKS, ya wis kita mungkin akan dicap sebagai orang yang wah membenci Islam, membenci agama karena berani mengkritik PKS. Betul ya? Kan kayak gitu biasanya. Kan tipe-tipe mereka itu, ya tipe-tipe mereka itu mengklaim sebuah agama itu oleh komunitasnya. Mengklaim agama itu oleh komunitasnya. Bener nggak? Kan itu, memang tipenya itu, karakternya itu, habitnya itu udah menjadi kebiasaan tuh. Nggak aneh. Misal ketika pemerintah membubarkan HTI, wah. Kan sampai sekarang orang banyak yang teriak. Wah ini menyudutkan Islam, kriminalisasi ulama dan sebagainya. Kan itu, kan biasa mereka mengklaim itu. Biasa, sudah sangat biasa. Nggak jauh beda partainya. PKS lagi biasanya. Para pendukungnya kan biasanya PKS lagi. Karena ya partai paling agamis. Partai paling berkeadilan dan berkesejahteraan. Tapi saya sangat sepakat ketika Fahri Hamzah yang bagi saya cerdas lah beliau. Cerdas, berani. Itu keluar dari PKS. Sayang, kecerdasannya, keberaniannya kalau di PKS sayang. Sayang banget kalau di PKS. Kenapa? Silahkan jawab sendiri. Anda pasti tahu bakal alasannya lah ya. Anda pasti bakal tahu alasannya apa. Cerdas Fahri Hamzah. Ya sekarang dibenci mereka. Dulu kan hero-nya tuh. Fahri Hamzah kan hero PKS tuh. Jubir loh. Selalu kemudian ditampil di televisi dan sebagainya. Kalau PKS itu juru bicaranya ya Fahri Hamzah. Sekarang dibenci banget. Kenapa? Karena Anies. Ya karena Anies. Sekelompok itu kan. Nggak jauh beda. Partai yang mendukungnya siapa? Anies tuh ya. Kemudian organisasi yang kemudian juga menjadi basis masanya siapa kan kita tahu. Syukurlah kalau sudah terang-terangan seperti ini. Jadi jelas mana kawan maka lawan kita kan nanti kan. Tengkarnya di Pilpres 2024 itu jelas mana kawan mana lawan. Itu bos. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.